Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Roma 6 ayat 23. Tertulis demikian, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat ini. Dikatakan upah dosa ialah maut. Berarti kalau ada seorang yang tidak berdosa, maka ia tidak akan mengalami maut. Tapi siapakah yang tidak berdosa di antara kita manusia selain daripada Tuhan? Ketika Tuhan dalam keadaannya sebagai manusia dibunuh di atas salib, ia mengalami kematian jasmani, rohnya turun ke alam maut. Tapi alam maut tidak dapat menguasainya, sebab ia suci, tidak berdosa. Dan itu sebabnya ia bangkit dari kematian. Maut telah dikalahkannya. Ia menang atas hukum dosa dan hukum maut. Dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan dua hal. Yang pertama adalah bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Dan yang kedua, kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan Yesus telah menggantikan tempat kita. Ia menjadi penjamin dan sekaligus substitusi diri kita untuk menerima penghukuman akibat dosa. Semua korban tebusan dan korban keselamatan yang diadakan pada perjanjian lama merupakan gambaran tentang korban yang sejati, yang tidak bercacat, tidak bernoda, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari pahami siapa pribadi Yesus Kristus itu, saudara. Ia adalah Tuhan, tapi ia juga adalah manusia yang sejati. Tapi ia berbeda dengan kita, saudara. Ia tidak lahir dari benih manusia yang berdosa. Ia datang sendiri dari Allah, oleh Roh Allah. Dan ia sendiri adalah Allah. Ia lahir melalui seorang perawan bernama Maria untuk menjadi manusia sama seperti kita. Dan itu sebabnya ia suci dan tidak berdosa. Sejak kelahirannya dan sampai kematiannya di salib, hingga kebangkitannya, kenaikannya, dan bahkan sampai selama-lamanya ia tetap suci, kudus, dan tidak berdosa. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus, maka kita menyucikan diri kita, saudara, sama seperti Kristus yang adalah suci. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dikatakan, ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perhatikan saudara, sungguh luar biasa fakta ini. Kristus, anak domba Allah yang menebus kita, adalah pribadi yang tidak berdosa. Ia suci, ia kudus. Itu sebabnya ia bangkit dari kematian. Sebab maut tidak dapat menahannya. Maut malah dikalahkan olehnya. Sekali lagi mari kita pahami dengan benar hal ini, saudara. Ketika Yesus Kristus mati di salib, rohnya turun ke dalam alam maut. Namun alam maut tidak dapat menguasainya. Mengapa, saudara? Sebab ia suci dan tidak berdosa. Berbeda dengan semua manusia lainnya yang telah mati, di mana mereka terpenjara dalam alam maut. Upah dosa adalah maut menjadi tidak berlaku bagi Yesus Kristus. Kematiannya justru membuatnya mengalahkan kuasa maut. Dan oleh karena kuasa kebangkitan Kristus, maka kita pun semua yang percaya kepadanya
juga mengalami kuasa kebangkitan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur senantiasa kepada Tuhan dan bersukacita dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Betapa baiknya Tuhan yang penuh kasih kepada kita. Ia mati dan bangkit agar saudara dan saya mengalami kemenangan atas hukum dosa dan hukum maut. Ia telah memerdekakan kita dan memberikan kepada kita kemenangan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan Tuhan, berkat dan perlindungan Tuhan atas kami sepanjang hari ini. Dan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Betapa luar biasa kasih-Mu atas kami. Engkau rela datang menjadi manusia dengan satu tujuan, untuk memberikan kami kemenangan atas maut. Engkau yang tidak berdosa, Engkau yang suci, telah dimatikan karena pelanggaran kami. Tapi Engkau tidak berdiam dalam kematian, sebab kuasa maut itu tidak dapat menahan Engkau yang suci dan tidak berdosa. Justru Engkau ya Tuhan telah mengalahkan kuasa maut. Engkau bangkit dan kebangkitan-Mu memberikan kami kemenangan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang telah kami miliki di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau memerdekakan kami dari hukum dosa dan hukum maut, karena penebusan dan pembebasan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Kami mau serahkan hidup kami ini ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu. Kami mau hidup sebagai ciptaan yang baru, tidak lagi tunduk kepada hawa nafsu dosa, tetapi kami mau hidup menuruti keinginan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Lindungilah kami sepanjang malam ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan limpahkan atas kami. Dan besok pagi kami boleh bangun kembali dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati, untuk kami pakai melayani dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.